Kalau yang pernah berkendala dengan kita, monggo silakan sharing di komentar. Kita tarung di komentar. Yang pernah bekerja sama dengan Imagine Production yang belum disampaikan. Ngabdi dalem di situ. Sehingga mulai dawuh, "Yole ngabdimu tak terima kanthi ridho. Tak dongakno sukses dunia akhirat." Iku. Kalau modal awal sih sebenarnya cuma tekad sih, Mas. Cuma tekad awalnya. Modal tekad. Kita berangkat awal kita nggak punya barang. Nggak punya uang. Nggak punya uang. Nah, terus. Buat evaluasi kita. Setiap bulan juga kita ada evaluasi. Cuman gara-gara pandemi ini kita kayaknya masih belum bisa ngobrolin buat evaluasi. Oke, beberapa aja Mas terkendalanya disampaikan kepada teman-teman ini kayak gimana? Kendalanya adalah yang paling sering itu human error. Itu sebenarnya sangat fatal, dan kalau bisa kita harus bisa mengonsep mulai dari awal sampai event dimulai sampai hari H itu sudah terkonsep, dan sampai pasca produksi kita harus sudah bisa mengkonsep itu. Setidaknya kita sudah punya gambaran deadline ya. Oke. Kebanyakan memang human error kayak file hilang itu kan sudah sangat fatal sebenarnya, dan sekarang berarti faktor internal bukan eksternal. Bukan eksternal, cuman lebih banyak mana internal sama eksternal? Lebih banyak eksternal sih sebenarnya. Lebih banyak internalnya dulu lah selain itu. Kalau internal kayaknya kita harus lebih banyak membangun SDM yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan terutama. Itu orang Pasuruan semua itu yang Imagine Pasuruan. Production. Banyak orang Pasuruan memanfaatkan potensi daerah. Itu yang sangat penting itu kan. Makanya kita punya tagline juga, Mas. Sebenarnya tagline ini juga saya belajar dari namanya Mas Reddy, foundernya Kampung Cempluk di Malang. Dia mengatakan semakin lokal itu pasti semakin global kayak gitu. Amin, semoga. Nah, ini dialami oleh Mas Ati gitu loh. Dialami oleh Mas Ati. Setiap orang punya pengalaman masing-masing, pengalaman hidupnya masing-masing, proses berpikirnya masing-masing. Dan terkadang pemikiran yang kita pakai nggak bisa dipakai sama orang lain. Iya. Kita punya ramuan tersendiri buat kehidupan kita masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang ada yang jiplak sampean, nggak masalah ya. Karena jiplak pun nggak bakal sesama itu. Iya benar. Atau ada juga ada. Banyak sekali. Banyak. Setelah sampean berdiri, terus banyak yang banyak. Gitu. Banyak, dan saya sangat senang. Bukan saingan ya itu. Bukan saingan, karena kita lahir di tempat yang sama menurut saya sih. Oh gitu. Tempat yang tapi sama. Akhirnya sekarang jadi kolaborasi. Ya kita lebih banyak partneran. Ya contohnya tadi ketika tim sampean itu nggak bisa, akhirnya menghubungi mereka gitu. Itu positif. Positifnya seperti itu. Oke, selain itu internalnya apa lagi? Internalnya solidaritas sih, Mas. Untuk alat enggak ya? Alat awal, kalau alat awal. Sekarang udah lengkap ya? Awal. Kalau sekarang alhamdulillah sudah nambah. Oke, Solidaritas itu yang paling sulit, Mas. Kalau dari perusahaan itu, kalau dari sebuah usaha itu, mereka rasa memiliki dari perusahaan itu yang perlu kita bangun. Sehingga rasa memiliki perusahaan itu yang kita bangun di awal. Oke. Anggaplah ini punya bersama. Seperti itu. Dan bukan hanya dianggap, tapi memang punya bersama. Mereka punya andil, entah investasinya itu kayak tadi. Iya. Mereka naruh barang, mereka naruh uang buat investasi, kayak seperti itu. Dan itu sementara masih orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, masih seperti itu. Dan itu yang bisa kita sharing buat teman-teman semuanya. Kalau ingin percepatan sebuah usaha kayaknya bisa seperti itu. Asalkan komitmennya bisa dijaga. Komitmennya bisa dijaga. Kan kadang gini, Mas. Orang gitu kan pengen join sama sampean mungkin ya. Itu pikirannya ya sementing aku oleh duit. Ya itu tetap punya sampean ini mau bagaimanapun bukan punyaku. Artinya mereka yang join sama sampean akan tetap menganggap bahwa ini tempat kerjaan. Iya, bosnya itu tetap sampean gitu loh. Akhirnya mereka kayak pengalaman sampean tadi, aku kerja selama ini di sini yo
tetap jadi anak buahnya Mas Sate kayak akhirnya. Itu kalau mereka yang investasi. Gitu. Oh, gitu. Kalau mereka yang investasi, ada yang memang cuman dia bekerja di kita, ada yang dia memang punya turut andil untuk mengembangkan usaha, ada. Tapi mayoritas sampai saat ini mereka masih punya rasa memiliki. Itu sih. Cuman nggak tahu kalau di belakang itu saya nggak tahu. Yang jelas saya lebih berpikir positif bahwa mereka punya rasa memiliki. Wajib ya berpikir positif ya. Karena yang menghancurkan diri kita bukan usaha kita. Yang menghancurkan diri kita adalah diri kita sendiri. Negative thinking. Soalnya itu juga penyakit sih, Mas. Negative thinking itu namanya prejudice sosial. Apa namanya? Prejudice sosial. Prejudice sosial. Oh. Itu penyakit sosial dan itu harus dihilangkan. Seperti itu sih. Ini kanggo temenan loh ilmu komunikasi nih, Bro. Sarjana gak abal-abal. Tapi aku sarjana jancuk loh, Mas. Kok iso? Iya, Mas. Aku lulus gara-gara kata-kata jancuk. Kok iso? Apa sampean tau njancuki dosene sampean? Iya, bahkan ujian. Apa gara-gara iku sampean ditokno dengan terhormat? Enggak, justru aku lulus gara-gara ono wong Yudarta lho, Mas. Justru memang aku lulus gara-gara jancuk, Mas. Skripsi saya adalah analisis wacana kritis dalam lirik lagu Sawung Jabu yang berjudul Jancuk Iku Sakti. Pelan-pelan, apa? Analisis wacana kritis dalam lirik lagu Sawung Jabu. Terus dia punya grup sendiri namanya Sirkus Barok. Sirkus Barok punya satu lagu yang digarap sama Sawung Jabu namanya Jancuk Iku Sakti. Dan saya lulus gara-gara lagu itu. Gara-gara analisis lagu itu dan analisis kata jancuk. Makanya saya mahasiswa jancuk. Jadi sampean tahu jancuk itu seperti apa gitu ya. Arti aslinya secara hierarkis, secara filosofis, masuk semua sih dan secara psikis. Lebih ke historical gitu, tahu lebih ke historical. Terus sejarah masuknya kata jancuk ke Indonesia. Terus arti kata jancuk mulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, terus masuknya perdagangan Islam ke Indonesia. Itu macam-macam. Ada yang histori gitu. Ada yang jancuk itu kalau bahasa Arabnya kan daksu, tak tinggal no suan perkara sing Allah. Daksuan. Siap ya itu. Kalau bahasa Arabnya. Itu kalau secara historical perdagangan Islam masuk ke Indonesia. Kalau dari penjajahan Jepang itu ada kata waktu Romusa ada kata Sudanko. Artinya cepat. Kalau nggak salah artinya cepat. Ketika Romusa dipetuti Sudanko akhirnya pikirannya jancuk. Atau ada kalau yang lebih masuk lagi ada tank yang masuk ya, namanya apa? Jancoks ya? Iya, kalau nggak salah itu. Salah satunya itu. Tank kecil itu katanya. Itu juga masuk secara histori ya. Tapi kalau secara filosofis bahwa jancuk itu adalah kalau saya lebih ke isi lagunya. Kalau itu kan cuman bukan awal, katanya ya, bukan lebih ke lagunya. Lagunya ya ada. Jancuk itu memang kata sing sakti. Jancuk itu kata sing sakti. Sak kata jutaan satu kata jutaan makna. Jancuk itu kan dikon lah kan persahabatan bisa. Jancuk nah kan koyo ngamuk. Yo gak ngono, Cuk. Lah kan macam-macam ya. Itu sudah banyak. Sebelum oleh iku ketika jancuk sampean pas sembayang ambil Allahu Akbar jancuk iku gak oleh, Mas. Ya, kita ono pengajian terus sampean jancuk niku gak oleh, Mas. Ya. Ngopi sik, Mas. Diombe sik kopi. Nah, maksud tuh gini, kadang kan orang awam jancuk itu dikatakan sebuah kata. Iya boleh bahasa ya. Ya dimaknai ya. Konotasi yang negatif. Gara-gara berarti nek jancuk iku wong sing ngamukan. Jancuk iku wong sing gak berpendidikan. Jancuk iku wong sing sakarepe dhewe lah, bermocorah dan lain sebagainya. Soalnya memang kan di kultur kita itu jancuk sering sekali dipakai oleh orang-orang misalkan preman, misalkan orang-orang embongan, akhirnya dimaknai negatif. Ya mungkin
Gimana mereka ya? perlu belajar lagi, Mas. Oh gitu. Kayak tadi kan, kalau memang itu negatif, kalau memang jancuk itu negatif, terus arti kata daksuk apa perlu dirubah? Dak, tinggalkan suan perkara sing Allah. Nah, kita sudah memberikan arahan bahwa daksuk ojo dilakoni perkara sing elek. Lah mosok iku sing mosok himbauan yang buruk atau kata yang tapi juga nggak pernah ini kok ya, nggak pernah dihapus dari kata-kata. Ya, justru sekarang yang harus dianu itu anjay. Kok bisa itu anjay ya? Ya mungkin mereka kurang belajar sih, Mas. Menurut saya sih. Oke, kembali lagi Mas. Itu sejarahnya tadi Mas Mas Sate ini dianugerahi sebagai mahasiswa jancuk. Dan alhamdulillah saya wisuda ujian itu ya sambil misui dosen-dosen saya. Jancuk iku Pak yo. Oh ngono ya. Iya Mas. Iku nek gak sama yang enak Mas. Asli enak iku. Ketok satu-satunya orang yang misui dosen dan Bapak Kaprodi saya bangga dengan hasil kelulusan saya dengan kata jancuk itu. Sangat enggak pernah ngomong revisi ngono enggak tahu Mas. Ada sih revisi, memang ada revisi. Maksudnya kata revisi jancuk itu enggak tahu. Oh, jancuk salah enggak ada. Pernah, tapi saya pertahankan. Dari 5 judul, semua nggak diterima, tapi yang diterima kata jancuk itu. Terus disuruh merubah dan saya pertahankan. Sate ini sangat mempunyai prinsip ya. Di awal tadi Mas Sate itu punya sebuah prinsip, aku itu ojo jadi anak buah kayak gitu. Nah aku iso nyiptakno sebuah usaha yang itu bisa bermanfaat untuk sekitarku. Nah khususnya kayak alumni Utarta gitu ya. Terus yang kedua tadi juga tak tanyai masalah jancuk itu ya, katanya sempet berarti diintervensi dosen kayak gitu ya. Iya. Untuk mengganti itu akhirnya sampean tetap mempertahankan karena nggak ada konotasi yang jelek, nggak ada yang jelek dari maksud sampean bikin skripsi itu kan gitu kan. Iya benar. Jelek dan tidak itu tergantung sudut pandang masing-masing orang. Iya. Kalau urusan skripsi dengan kata jancuk itu menjadi hal yang negatif, terus negatifnya itu di mana? Kan belum. Kan yang menjadi negatif itu tergantung sudut pandang masing-masing orang. Persepsi ya. Persepsi. Okay. Kalau Imagine sendiri, ada nggak sih yang sempet menjelek-jelekkan dan sampean tahu? Sering Mas. Sering. Banyak. Terus nanggepinya kayak gimana? Saya lebih acuh sebenarnya. Ya bener masuk ke hati dan pasti sakit, ya, karena kita kan manusia. Kita punya hati, kita juga punya perasaan. Cuman kita lebih acuh sih. Kita digosipkan macam-macam itu banyak Mas, tapi kita acuh dan kita berpegang sama dawuh Romo Yai karena setiap tahun kita setahun 2 kali kita mesti sowan ke Romo Yai dalam rangka menceritakan bahwa ini loh Romo Yai ini Romo Yai Soleh Barudin menceritakan bahwa iki lho santrimu gak perlu sambatan nang jenengan, aku cerita uripku sing koyo ngene, aku cerita sing step bagus-bagusnya sehingga nanti didoakan yang bagus-bagus. Turun ya ini. Itu sih. Dan PR-nya sekarang adalah saya disuruh teman-teman semuanya harus punya mobil masing-masing. PR-nya tahun ini. Oh, di Imagine Production harus punya. Soan pertama saya ceritakan mulai dari awal soan. Oke, monggo. Awal soan itu saya datang sama teman-teman. Kemudian ini rencananya pada pamit di pondok. Kita membangun usaha. Terus kita pamit dari pondok karena dulu waktu itu kita di gudang, di gudang di pondok pesantren, wis ngabdi dalem di situ. Sehingga mulai dawuh, "Ya le, ngabdimu tak terima kanthi ridho. Tak dongakno sukses nang akhirat." Sampai 3 kali sukses nang akhirat lah. Itu yang membuat kita bersemangat dan termotivasi untuk terus mengembangkan usaha ini. Dari Romo Yai Soleh ada dorongan secara spiritual dan secara moral dari Romo. Berarti sampean percaya akan konsep usaha yang berkah ya? Bisa jadi Mas, karena usaha itu memang harus dari keberkahan sih sebenarnya. Bukan hanya soal mengejar profit oriented, bukan. Enggak ya? Itu intinya ya? Intinya. Soalnya kenapa kayak gitu? Yang membagi rezeki bukan karena pola pikir kita kok sebenarnya. Tapi karena Tuhan yang memberikan kita
keberkahan dalam kehidupan kita. Yang penting kita bermanfaat, setidaknya kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar sih. Tuh. Untuk soal rezeki titik akeh, banyak atau sedikit itu tergantung kita mampu menerima atau tidak, banyak dan sedikitnya seperti itu. Tuh, keberkahan memang sangat penting sih Mas. Dan saya salut ada salah satu teman saya, dia Gus dan dia juga punya usaha dropshipper. Setiap kerja dia waktu jam sholat dia pasti istirahat, sholat jamaah. Setelah sholat maghrib ngaji, namanya apa, tafsir Ihya Ulumuddin. Itu yang saya suka. Dan jadi selain dia bekerja tapi di keilmuannya juga dikuatkan. Selain keilmuan usahanya, tapi keilmuan beragamanya juga diperkuat. Berarti konsep spiritual itu bukan konsep ya, apa? Secara spiritual kita itu juga harus kuat dalam usaha itu. Nggak cukup hanya strategi usaha. Karena kita bekerja dalam dunia sosial. Dan kita harus menjadi sosial yang baik. Kita harus berketuhanan yang baik, bersosial yang baik. Seperti itu sih. Setidaknya kita berusaha menjadi orang yang baik. Meskipun masih sampai saat ini masih belum baik. Coba saya tanya yang tadi lah, kembali lagi. Tadi kan internal ya itu. Internal. Aku pengen tahu masalah eksternalnya itu apa saja. Karena sampean bilang tadi kan lebih banyak eksternal. Persaingan. Tapi wajar dari sampai ada pembunuhan karakter atau pembunuhan mateni pasaran bisa jadi. Okay. Ada. Okay. Itu di Pasuruan juga. Okay. Karena memang pekerjaan kita lebih banyak di Pasuruan sih. Dan paling jauh di mana? Paling jauh di Jogja itu. Di Jogja itu ya. Kita ngarep Jogja itu yang paling jauh. Oke, terus yang pertama persaingan bisnis. Itu wajar lah, pasti ada lah ya. Setiap usaha pasti ada persaingan dan ya karena mindset dan pola pikir kita masing-masing berbeda. Kadang kan ada yang kita bicara di depan gini enak-enakan, tapi nanti di belakang kita ngomongnya nggak enak. Itu juga banyak. Dan itu yang coba kita kurangi dari teman-teman yang ada di tim kita. Tidaknya kita bisa mengurangi itu, meskipun sakjane yo akeh ngibahi sakjane yo tapi setidaknya tidak menjatuhkan tidak menjatuhkan usaha teman-teman yang lain. Selain persaingan, terus apalagi tadi? Kepercayaan ya. Terus ada lagi apa? Kepercayaan klien ya, karena mungkin ada 1, 2, 3 orang yang pernah kita sakiti atau ada yang menjatuhkan kita di belakang, ya kita juga nggak tahu, macam-macam sih. Tapi kita punya pola masing-masing usahakan juga punya pola, karakteristik masing-masing. Mungkin sampean pasti terus berinovasi kayak gitu ya. Dalam segala inovasi dalam segala hal, termasuk konten, termasuk karya. Kita juga berusaha untuk selalu update. Barang pun kita juga selalu update. Dan kalau saya kan fokusnya di dekorasi sekarang. Saya berusaha untuk tidak menyontoh dekorasi-dekorasi yang pernah ada, tapi kita berusaha untuk memproduksi hasil karya yang kita konsep sendiri. Itu yang kita. Tapi bisa request. Tapi dengan budget yang lebih tinggi. Karena by request itu kita menyontoh barang punya orang. Dan itu untuk dekorasi ya? Untuk dekorasi. Karena menyontoh, kehidupan juga kan memang sebenarnya menyontoh kalau di konsepnya itu ada ATM, amati, tiru dan modifikasi. Okay. Itu yang sering kita pakai kalau ketika ada by request dari klien. Itu konsep itu yang kita pakai. Tapi kalau mereka mau kita sodorkan dengan konsep yang kita ada, lebih baiknya kayaknya lebih ke konsep yang lebih ada. Tuh, dan itu biaya produksinya kita bisa bundling. Kalau yang biaya produksi sendiri dengan konsep dan karya kita sendiri, kita bisa bundling. Jadi kalau konsep yang mereka yang bawa, kita bisa cas lebih tinggi. Soalnya kita juga harus izin ke yang punya desain utama. Terus etika bisnis kan juga perlu masuk. Betul. Nah, itu salah satunya kita harus menjaga etika bisnis di situ.
Jadi kita harus izin, oh ini ada dekorasi model A, ini punya siapa siapa gitu. Oh itu etika bisnis ya. Kita izin dulu. Ada izin dulu ya. Izin dulu kita mau bikinnya kayak gini, atau kita mau pinjam barang ke mereka buat dipakai di situ juga bisa. Seenggaknya ada komunikasi. Ada komunikasi dengan mereka. Oke. Kecuali ya kalau yang kita ngambilnya konsep desain dari luar itu beda lagi. Kalau yang bisa kita jangkau di sini kita harus izin, dan itu etika bisnisnya. Mungkin yang saya belum tanya adalah sampean pernah sampai rugi nggak? Terus butuh modal berapa sih awal itu? Awal itu untuk mendirikan sebuah perusahaan besar yang namanya Imagine Production. Belum besar. Ya kan, amin. Amin. Semoga menjadi besar. Kalau modal awal sebenarnya cuma tekad sih, Mas. Cuma tekad awalnya. Modal tekad. Kita berangkat awal kita nggak punya barang. Nggak punya uang. Nggak punya uang. Nah, terus kita pinjem, sewa, utang. Tetap utang itu ada. Utang ada. Tapi berapa utang? Utang nggak sampai yang riba, maksudnya nggak sampai utang ke bank, nggak sampai. Terus utang ke teman-teman yang punya. Sampai berapa akumulasinya? Kira-kira sampai 50-an lah. Sampai 50-an juta. Itu awal sampean merintis dari di situ. Setelah sampean keluar dari radio warna tadi ya. Lo tak sebut 2 kali ya. Radio warna tadi ya. Itu tahun berapa? 2016. 2017. Mau ke 17 sebenarnya. Ya. Sampai 50-an juta itu. Berapa orang awalnya? Awalnya cuma 6 orang. 6 orang. Terus kita nambah. Fokus awal di event ya. Fokus awal di pertama kali di event. Karena segmentasi kita memang sebenarnya adalah Pasuruan kan belum ada yang namanya multicam HD. Kamera dengan banyak kamera dengan satu mixer, terus keluar dengan beberapa gambar dan langsung jadi. Itu Pasuruan masih belum ada, dan kita pertama kali ada multicam HD di Pasuruan. Atas berkat dorongan teman-teman vendor kamera Semalang Pasuruan, se-Jawa Timur sih sebenarnya. Ada Pak Sony, ada Pak siapa lagi banyak teman-teman di dunia multimedia, sehingga kita didorong beli alat ini. Jangan sempat ada pelatihan juga. Sempat teman-teman ikut pelatihan. Samain yang ada. Imagine Production. Kita disuruh mengisi pelatihan juga sering. Di sekolah-sekolah kita sharing keilmuan di sekolah, lebih banyaknya ke sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah yang masih belum terjamah dunia multimedia itu kita sering, dan kita juga nggak budget mereka karena kita sharing. Yang penting kita bisa berbagi keilmuan. Terus sempat rugi berapa? Kira-kira seperempat dari biaya kebutuhan awal. Temen kok ngerti lah, aku ungkep Mas. Padahal lu sasian lu Mas. Mungkin Mas ya. Memang karena suasananya sangat panas. Suasana panas gara-gara sampai menceritakan zaman dulu ya. Dulu memang sangat sulit Mas. Saya itu kerja itu sehari makan sekali, dan itu pun mie instan 1 kali sehari. Sehari sekali makan mie instan. Iya, dan rokok yang paling nggak enak menurut saya. Nggak usah disebut. Itu Mas, rokok itu Mas. Iya. Itu Mas. Resa. Iya, itu rokok itu saya dulu berapa harganya rokok Resa itu? Kalau nggak salah dulu masih 9 sampai 10 ribu sehari. Rokok itu bisa bertahan sampai 2 hari. Sampai 2 hari. Terus kalau makan, saya cuma makan mie instan itu sehari sekali. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun, setidaknya setahun lah. Kecuali pas saya bayaran, itu baru rodok mangan enak. Setidaknya memberi reward pada diri sendiri setelah itu pas sekian lama. Iya, maksudnya itu pas udah usaha itu atau sebelum usaha pas di radio warna tadi. Justru malah awal kali saya membangun usaha malah lebih dimudahkan, segala urusan ini sangat dimudahkan. Pendapatan pertama kalau saya boleh bocorkan itu 60 juta kotor itu
tahun pertama itu 60 juta. Sebulan itu dalam kurun enggak, 1 tahun. Kurun waktu Kurun waktu setahun 60 juta. 60 juta. Dan tahun kedua kita nyampe ke 93. Tahun kedua. Dan tahun ketiga kita itu omset ya? Omset. Dan tahun ketiga kita nyampe ke 30 sekian lah. 30 sekian juta. Karena semangat dan solidaritas teman-teman. Yang paling utama adalah motivasi dan dorongan dari doa Romo Kiai. Yang kedua orang tua. Kemudian orang tua. Awalnya saya sangat dibatasi oleh orang tua saya karena saya disuruh pulang sebenarnya. Suruh membantu pekerjaan yang ada di rumah. Cuman karena saya orang laki dan saya harus bisa bertahan hidup dan punya pekerjaan tersendiri. Selain saya mendepeng dari pekerjaan orang tua, jadi saya harus membangun perusahaan ini. Sampai orang tua saya itu bilang, kerja oke nih, kan jaluk bayaran piro sih? PNS apa nunggu PNS? Serius mas aku dikono. Arek-arek sing iku wong tuane sampean. Sampai ngomong kating gaji sampean itu. Jaluk bayaran piro sih? 4 juta lah. Sampai bilang segitu. Tapi kalau dikalkulasi memang bisa pendapatan sampai segitu kalau di rumah. Untuk menggaji. Sampean enggak mau merepotkan orang tua. Dan saya berusaha untuk bisa mandiri di dunia dengan kaki saya bahkan sendiri. Sekarang sudah bisa ya mengasihi orang tua. Alhamdulillah, setidaknya sedikit memberi rezeki sampean lah dari orang tua. Kalau saya pulang nggak bawa uang itu kadang seberapa mili mas. Semulih nggak mau duit wis berapa mili. Karena pernah awal-awal pasti pernah. Kalau sekarang setiap pulang setahun sekali itu setiap tahun pasti ada yang saya sisihkan buat orang tua. Itu. Dan itu kayaknya menjadi suatu hal yang penting lah. Penting. Ya. Karena kedekatan sama orang tua juga perlu dijaga meskipun kita jarang pulang. Karena kita mau kasih apa sih kayak gitu. Kita memberi uang pun kayaknya nggak terbalas lah mas ya. Nggak terbalas. Makanya segede apapun walaupun puluhan juta yang kamu kasihkan ke orang tua, ratusan juta. Uang yang saya kasihkan ke orang tua itu nggak mereka pakai, mereka simpan. Entah dibuat apa aku nggak paham. Mereka simpan. Atau mungkin nanti buat nikahan saya, saya juga nggak tahu. Tapi bagi saya mas, yang paling yang paling menyusahkan diri kita adalah ketika orang tua itu tidak mau menerima pemberian kita. Iya benar kan gitu. Ya terus balas kita itu gimana gitu loh kan gitu serba repot. Itu yang paling sulit sih. Tapi kalau menurut saya yang paling sulit itu adalah restu ya. Karena mulai sebelum saya bekerja di perusahaan itu saya punya beberapa ide dan konsep yang pengen saya belum saya realisasikan sampai sekarang. Saya pengen punya branding clothing sendiri. Waktu itu memang namanya Imagine. Imagine clothingan, terus cafe namanya juga Imagine. Dan itu gak disetujui sama orang tua sehingga saya memutuskan untuk mendapatkan restu dulu kepada Romo Yai. Sehingga setelah direstui Romo Yai, orang tua juga jelas juga merestui. Merestuinya pun karena dia melihat saya bekerja. Disangkanya saya di sini itu menganggur. Iya. Ngelihat saya bekerja, wis ngatoki foam sak sembarang kali wis kene wis gabul cat sak styrofoam sembarang kali. Pernah dikunjungi orang tua berarti? Waktu di kontrakan di daerah Supanyar itu disamperin orang tua, pengen lihat kontrakan. Terus saya lagi bikin barang buat yang di Jogja itu sama event Aquahero itu. Terus datang wis itu mulai berkaca-kaca matanya sehingga mengizinkan untuk melanjutkan usaha yang dibangun. Sampai sekarang masih support, selalu mendoakan yang terbaik. Meskipun anaknya juga jarang pulang. Pulang-pulang ngerampok, ngambil sate terus aduh. Itu sih pekerjaan saya sama teman-teman. Aku kangen kepingin sate. Pulang setiap kapan? Pasti mas, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Jajar ya? Enggak jajar. Kadang juga merasa bersalah kalau setiap sebenarnya ada waktu buat pulang tapi masih belum bisa pulang, itu sangat merasa bersalah sebagai seorang anak. Dan I love you Bu Narimah dan Bapak Samsudin. Luar biasa perjuangannya mas.
Oh iya, saya belum cerita nama Imagine itu memang juga dari pesakitan persoalan hati. Iya, tapi belum cerita ya, Mas. Iya. Nama Imagine dulu pernah saya punya. Kenapa Imagine kayak gitu ya? Saya punya mantan namanya Ima. Saya dulu punya mantan namanya Ima dan sekarang alhamdulillah dia sudah sukses. Ima, tolong dengarkan. Dia ada sekarang ada di Spanyol kalau salah. Wih, sekarang ada di Spanyol dengan suaminya yang sekarang S3. Jangan-jangan Mas Sate ini sampai sekarang nggak nikah itu gara-gara nggak bisa move on. dia selalu dengan Mbak Ima. Dia selalu support sampai sekarang. Sampai sekarang. Ojo ngomong di Inteni Rondo nih, Mas. Oh, ojo sampai pegatan kampanye. Iya. Imagine itu kan imajinasi. Ya, karena saya dulu lebih sering berimajinasi memang. Lebih sering berimajinasi. Tapi alasan pertama gara-gara tadi Ima ya. Relate dengan nama itu antara nama Ima dan Jainal. Oh iya. Ima dan Jainal disingkat Imagine. Iya. Ini kata aku nggak ngerti Mas. Ini rahasia dari Imagine, Bro. Imagine Production. Dibalik Imagine Production. Setidaknya namanya juga sedikit memberikan berkah kepada kehidupan saya. Ya, meskipun kita sudah tidak lagi bersama, tapi namanya memberikan efek positif buat saya dan teman-teman sekitar. Memberikan keberkahan buat orang-orang sekitar. Alhamdulillah. Karena kita belajar dari pengalaman. Setidaknya dia juga sudah memberikan pengalaman buat kehidupan saya selanjutnya. Karena apa ya Mas Jo? Yang menyuruh saya untuk bekerja adalah Ima memang. Pertama kali saya disuruh bekerja sama seorang cewek itu namanya Ima. Dan semangat sampean beroleh dari situ juga. Iya. Karena dia pengen segera menikah. Dia pengen segera menikah. Sehingga saya disuruh bekerja. Jadi kayaknya pekerjaan saya harus relate dengan apa yang dia omongkan. Semangat kerjanya juga karena di situ sih. Iya. Maka jangan remehkan cinta, Bro. Ya. Jangan meremehkan siapapun. Setiap orang yang pernah menyakitimu itu bisa menjadi awal berkembangnya kehidupan kita. Banyak yang seperti itu banyak. Ada teman saya juga Gus yang tadi saya ceritakan, itu juga dia membangun usaha. Dia membangun usaha karena pesakitan seperti itu. Sama dan juga kayak sekarang gitu. Sukses dan omsetnya sudah puluhan juta. Setiap bulannya sudah puluhan juta. Sampai sekarang namanya Mas Alwi. Mas Alwi itu ya? Mas Alwi. Oh, Gus Alwi. Gus Alwi. Kalau sekarang sampean omsetnya berapa? Biar Ima ini denger ini. Biar Ima denger. Kira-kira dia masih banyakan. Sampean kok moro pesimis ngono. Oh itu ya. Enggak. Boleh disebutkan ya omsetnya berapa? Kita hitung per tahun aja Mas ya. Kayaknya masuk ke hampir ke 100 ya. 100 juta. Lumayan. Yus gede, Bro. Tapi itu sebelum pandemi. Saat pandemi ini kayaknya pandemi berapa? Merosot kalau pandemi kayaknya separuhnya itu. Memang sangat ngaruh Mas ya. Pengaruhnya sangat besar, apalagi kita di dunia event yang mendatangkan banyak orang. Betul. Bukan hanya event perweddingan pun juga sekarang juga dibatasi. Seperti itu. Sampean bikin aja Mas event namanya ini Mas, event tangguh gitu. Sekarang kan zamannya tangguh kayak gitu kan. Barangkali itu lebih menjual. Karena saya sudah tangguh jadi nggak perlu. Iya. Berapa tahun Bro jomblo Bro? Sampai sekarang belum nikah gara-gara ditinggal Mbak Ima tanggung jawab Mbak Ima. Dia sangat bertanggung jawab sampai sekarang. Sangat bertanggung jawab. Dia masih memotivasi dan masih mendorong sampai sekarang. Ya. Bisa kono-kono bojone tapi. Oke, terima kasih Mas Sate. Ya, kita juluki Mas Sate aja lah. Itu nama populernya khususnya di lingkungan Purwosari ya, Pasuruan kayak gitu. Oke, pesan terakhir lah Mas Sate kepada orang-orang yang mau mulai usaha atau orang yang bahkan yang pengen sejenis dengan sampean gitu. Itu buat teman-teman alumni ya, alumni Pondok Pesantren Ngalah atau alumni Yayasan Darut Taqwa. Kita ada ikatan pengusaha alumni Yayasan Darut Taqwa. Salah satu grup yang
yang di situ di dalamnya adalah teman-teman yang punya usaha atau yang ingin membangun sebuah usaha. Khususnya buat teman-teman alumni. Nanti bisa komen lah ya, atau DM langsung ke Mas Ate atau ke saya boleh. Nanti biar kalau ke saya tak komunikasikan ke Mas Ate kayak gitu. Setidaknya mereka untuk yang luar ini, yang luar alumni, yang luar kita mungkin bisa sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Bisa langsung datang ke basecamp, menyebutnya bekupon. Bekupon. Opo nih kalau ngerti loh Mas bekupon itu apa Mas? Ya, kalau bikin langsung jelas ke bekuponnya Mas Ate. Ke bekuponnya apa namanya? Imagine Production atau langsung ke Mas Ate juga bisa. Iya, silahkan. Satu buah lagu yang saya buat dengan teman-teman Fit and Friend. Di akhir lagu jangan sampai mati sebelum benar-benar mati. Kita ini kan makhluk hidup, Mas. Kita ini makhluk hidup yang sengaja diciptakan Tuhan untuk hidup. Mulai dari kelahiran kita, perjalanan kita sampai tua, kita dikasih modal namanya otak. Nah, otak kita jangan biarkan mati, terkungkung di dalam peti yang namanya tempurung kepala ini. Okay. Jangan biarkan dia mati. Olah pola pikirmu, olah keilmuanmu sehingga otakmu ini bisa berkembang bukan hanya di dalam tempurung kepalamu tapi bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Seperti itu sih. Sehingga kamu itu memang benar-benar hidup bukan dan bisa menghidupkan. Kalau di lagunya kamu mau jadi apa? Mayat hidup yang tak berarti atau seorang insan yang memberi arti. Itu akhirnya endingnya jangan sampai mati sebelum benar-benar mati. Jadi orang hidup harus benar-benar hidup. Nggih. Saya ciptaan saya sama teman-teman Fit and Friend. Untuk aransemen dibantu sama teman-teman Fit and Friend. Benar-benar mati itu berarti kamu sudah nggak bisa apa-apa. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Setidaknya yang menjadikan kamu hidup adalah kreativitasmu. Kreativitas banyak hal dalam pekerjaan. Banyak yang bisa kita karyakan. Dari proses ATM tadi, proses kita meniru karena hidup kita juga meniru. Betul. Mulai dari berjalan kita juga meniru, merangkak juga kita meniru. Tapi kita tidak sama, perjalanan kita juga tidak sama. Itu yang membedakan kehidupan kita. Sehingga ayo kita hidup menjadi orang yang benar-benar hidup sebelum kita benar-benar mati. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih Mas Ate. Ya, sungguhan bersih itu tangan ini. Oke, terima kasih Mas Ate atas kunjungannya. Kapan-kapan kita sama-sama lagi ya. Ya perbanyak komentar juga untuk mengevaluasi kita atau pengen menghina saya, menghasut dan mengkritik saya di kolom komentar. Iya, ke Imagine Production. Saya terima. Atau bahkan lebih baik ada yang ngomong Mas Ate kok ganteng ya, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu sih dipikir Mas Ate. Tapi lanang sih ngomong gitu. Woi, terima kasih semuanya. Kita akhiri segmen ini, segmen ngasai. Kita ketemu di video selanjutnya. Dan jangan mati sebelum benar-benar mati, itu kata Mas Ate tadi ya. Ditutupi dengan kata-kata yang luar biasa, sangat berat. Terima kasih Mas Ate, terima kasih semuanya. Tetap berkarya dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Salam.